Tanggal 10 Maret hari ke-70. Bacaan Hakim-Hakim pasal 9-12. Putra Gideon dan 6 hakim-hakim. Garis besar, Abimelek anak Gideon dari seorang selir tidak pernah disebut sebagai hakim meskipun dia menyatakan dirinya sebagai raja dan membunuh 70 saudaranya. Seperti yang diramalkan oleh Yotam, satu-satunya saudaranya yang masih hidup, Abimelek mati dengan cara yang kejam sama seperti kehidupannya. Catatan singkat tentang dua hakim kecil, Tola dan Yair, diikuti oleh cerita yang lebih panjang tentang Yefta dan masa penindasan oleh orang Filistin dan Bani Amon. Tidak seperti Gideon yang mencoba menenangkan suku Efraim, Yefta malah berperang melawan mereka. Pemerintahan Yefta sebagai hakim dikenal dengan sumpahnya yang sombong yang mengikatnya selamanya kepada nasib putrinya yang masih perawan. Bagian ini diakhiri dengan kisah singkat tentang 3 hakim kecil lainnya yang terkenal dari keluarga mereka. Renungan harian. Apakah orang Kristen seharusnya melakukan sumpah atau bersumpah hari ini? Mereka yang menjawab tidak akan menemukan dukungan yang cukup dalam pandangan tragis mengenai sumpah Yefta. Lihat pasal 11 ayat 30-31 dan 34-40. Sumpah tidak boleh dianggap remeh. Namun tragedi sebenarnya dari cerita Yefta adalah bahwa bahkan setelah sumpah bodohnya, Yefta mungkin bisa menghentikan tindakan tersebut dengan berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan anak perempuannya yang tidak bersalah. Kesediaan untuk mengakui kesalahan dan mencari pertolongan adalah bukti kedewasaan dan kekuatan, bukan kelemahan. Apakah ada anggota keluarga atau teman Anda yang telah melakukan kesalahan? Mengakui kesalahan, meminta maaf, dan melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi dapat membuka peluang baru untuk persekutuan dan pelayanan Anda. Tuhan menginginkan Anda menjadi orang yang terbuka dan jujur dengan pandangan realistis tentang diri sendiri. Seseorang yang dengan cepat mengakui kesalahan dan tahu kapan harus mencari nasihat bijak. Tidak seperti Yefta. Tidak seorang pun dapat menjadi dewasa jika tidak belajar dari kesalahannya. Pendalaman. Panggilan seorang pemimpin, Hakim-Hakim pasal 9 ayat 22-25. Kisah ayah Abimelek yaitu Gideon dimulai dengan panggilan Tuhan untuk menjadi pembebas. Namun dalam kisah Abimelek, nama Tuhan bahkan tidak disebutkan sampai terjadi perpecahan yang menyebabkan kejatuhan Abimelek. Gideon ditunjuk oleh Tuhan, sedangkan Abimelek menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin. Konsekuensinya adalah bencana ketika pemimpin dipaksakan. Salah ucap yang mematikan. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 5-6. Fakta bahwa korban pembantaian 42.000 orang Efraim dapat diidentifikasi karena pengucapan mereka yang berbeda dari kata Sibolet menjadi Shibolet. Lihat pasal 12 ayat 5-6. Ini bukanlah satu-satunya kisah dalam Alkitab di mana seseorang dikenali melalui aksen mereka. Ketika Petrus berada di halaman imam besar pada malam penangkapan Yesus, dia dituduh sebagai pengikut Yesus karena aksen Galileanya. Lihat Matius pasal 26 ayat 73. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.